Sudah kayak robot kita ini. Seakan-akan itu tidak boleh dipahami. Seakan-akan tidak boleh dipertanyakan. Padahal tidak mungkin simbol-simbol itu diajarkan kepada kita tanpa maksud. Tidak boleh kita mengalaui tawaf itu bukan dari titik yang namanya Hajar Aswad. Gak boleh. Tidak boleh tawaf mulainya dari Rukun Yaman. Gak boleh. Selalu dari Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Pertanyakan. Kalau dipertanyakan kita akan tahu jawabannya. Dan lihat figurannya Hajar Aswad. Simbol apa itu? Lihat figurannya. Lihat yang warna gelap itu. Simbol apa? Hajar Aswad itu yang mana? Hajar itu batu. Aswad itu hitam. Batu hitam tuh yang mana? Lalu banyak yang cerita, oh itu batu dari sorga. Gimana di sorga ada batu? Emang sorga itu tempat tambang batu gitu? Batu hitam tuh ini dekat dengan kita nih. Ketok. Keras. Bukannya ini yang pertama kali mendobrak rahim ibu kita? Bukannya ini yang pertama kali membuat ibu kita berdarah-darah untuk kelahiran kita? Bukannya ini yang pertama kali membuat ibu kita sakit meringis saat kelahiran kita? Bukankah ini yang hampir merampas nyawa ibu kita saat kita lahir ke dunia? Hanya menyadari saya lahir ke dunia, apa dulu? Gak ada yang tangan dulu, gak ada yang kaki dulu. Ini semua. Ini titik awal kita datang ke dunia ini. Makanya wajar kalau itu kemudian diabadikan menjadi titik awal untuk tawaf. Karena titik awal kita datang ke semesta ini kan ini dulu. Maka ini disebut Baitul Atiq, rumah tua. Disebut Dayakolot, disebut kota tua. Banyak simboliknya, cuman kita nggak ngerti. Karena kita nggak pernah bertanya. Karena seakan-akan yang namanya agama itu tidak boleh dipertanyakan. Ya sudah, jadi robot kita, nggak ngerti. Tidak ada motivasi untuk melakukan. Jadi kita mengikuti kebanyakan orang. Saya tidak anti, kalau mau cium Hajar Aswad ya silakan. Tetapi tahu maksudnya apa? Apa yang dicium, terus pengalaman apa yang harus kita dapat ketika mencium itu? Kan itu yang paling penting, mengerti. Oke. Jadi kita bersyukur hari ini kita berkumpul di sini. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah. Seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya. Tanpa kehadiran dan keberadaannya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita sapa asmanya dengan kelembutan. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang istimewa. Ini pertemuan pertama setelah kita melewati Ramadan dan Idul Fitri. Judulnya adalah Menjadi Pewaris Kitab Sejati. Hanya orang bodoh yang tidak mau mewarisi ini. Menjadi pewaris kitab sejati. Kalau pewaris berarti ada yang mewariskan dan kita diwarisi. Mari kita awali dengan sebuah pertanyaan. Tidakkah kita mau menjadi pewaris kitab sejati? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ya. Dari situ dulu kita mulai.
Kalau berbicara kitab, ini unik ya. Karena di Quran tuh banyak istilah-istilah yang dipahami oleh kita sebatas persepsi kita. Tadi kan saya tanya di diskusi awal tadi, sudah tahu nggak artinya balik? Jawabannya dewasa. Padahal balik itu dari kata balago, artinya sampai. Sampai kemana? Jadi orang balik itu orang yang sudah sampai. Sampai kemana? Sampai kepada tujuan hidupnya. Itu baru balik namanya. Apa itu tujuan hidup? Ketika seseorang sudah bisa menemukan berkah Allah dalam dirinya, maka orang itu sudah mencapai tujuan hidup. Dan ketika dia sudah siap membagikan berkah yang diterimanya kepada banyak orang, berarti dia sudah mencapai arti hidup. Nah, orang yang semacam itu namanya sudah balago, balik. Makanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain disebutnya tabligh, kan gitu. Sering mendengarkan istilah tabligh akbar, kan gitu. Nah, di Quran itu ada kata-kata Quran, ada kata-kata kitab. Nah, selama ini diartikan sama. Berbicara kitab, langsung saja yang dimaksud adalah Quran. Mari kita kembali ke belakang, melihat sejarah. Sebentar aja ke belakang. Pada zaman Nabi Musa hidup, sudah ada nggak Taurat? Taurat dalam bentuk buku lah. Sudah ada belum? Belum. Tapi perintah baca kitab sudah ada? Ada. Pada saat Nabi Isa masih hidup, sudah ada nggak Injil dalam bentuk buku? Belum ada. Tapi perintah baca kitab sudah ada? Ada. Pada saat Nabi Daud masih hidup, sudah ada nggak yang namanya Zabur? Bungkelekan. Sudah ada belum? Tapi perintah baca kitab ada. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup saat itu, Quran dalam pengertian tulisan seperti yang dibaca sekarang setiap hari oleh kita, sudah ada nggak saat itu? Belum. Jadi boro-boro yang bacanya, bungkelekan yang mau dibacanya, dan saat itu belum ada. Ini kan fakta. Saya bukan ngarang, hanya mengingatkan kita. Belum ada kan? Tapi perintah baca kitab ada. Sekarang kita bicara yang jujur. Kalau Nabi itu katanya ada 25, sedangkan kita kenal Nabi yang punya kitab katanya cuman 4. Loh, emang nabi-nabi yang lain pidatonya gitu nggak pakai kitab gitu? Tekor kan nabinya 25, kitabnya cuma 4 gitu. Apa nabi-nabi yang lain itu pidatonya itu tidak menggunakan wahyu gitu? Ini saya ingin mengajak berpikir yang waras, supaya kita sadar. Nah, kalau di Quran ada kata-kata Quran, itu kata dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu sesuatu yang dapat dibaca. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu saat itu menerima Quran itu seperti ada running text gitu. Kan tidak seperti itu. Makanya saya sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan yang namanya wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Dan setiap getaran hanya bisa ditangkap oleh benda yang frekuensinya sama dengan getaran itu. Disebutnya resonansi.
Radio di rumah kita bisa menangkap siaran kalau ditunin, frekuensinya sama. Kalau frekuensinya beda, walaupun radionya merek apa, gak akan dengar tuh siaran dari transmitternya. Syarat untuk bisa menerima getaran harus sefrekuensi. Jadi sebenarnya para nabi, para rasul tuh kerjaan sehariannya adalah memfrekuensikan diri supaya sama dengan frekuensi ilahi. Lalu apapun yang disampaikan sang ilahi tertangkap. Itu yang disebut dengan penangkapan wahyu. Ini pakai bahasa sains sedikit supaya mengerti. Nah, setelah ditangkapkan itu kan pemahaman. Apa yang dipahami baru disampaikan. Yang disampaikan sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh penangkapnya, kan tentu. Paham sampai sini? Jadi ada kitab, ada Quran, beda. Nah, di Quran itu banyak istilah kitab, banyak istilah Quran, beda. Kalau kitab, zalikal kitab, zalikal kitab, ini kitab. Kalau mengatakan ini kitab, kan kitabnya harus ada. Sedangkan saat itu kalau yang dimaksud kitab adalah tulisan, kan belum ada. Sepakat dengan saya. Tapi kalau mengatakan ini gelas, kan gelasnya harus ada. Ini mic-nya harus ada. Zalikal kitab, ini kitab, ya kitabnya harus ada dong. Betul nggak? Pernah nggak kita bertanya, kalau begitu sesungguhnya kitab itu apa? Pernah bertanya? Ya kalau nggak pernah bertanya tidak ada jawaban. Tapi kalau bertanya pasti ada jawaban. Siapapun yang mengalirkan pertanyaan pada dirinya, semesta akan mengalirkan jawaban pada dirinya. Yuk, sekarang kita ngaji. Makanya hari ini ngajinya menjadi pewaris kitab sejati. Karena banyak istilah-istilah dalam Al-Quran yang kita paham tidak sesuai dengan aslinya. Contoh, pernah nggak baca doa atau baca wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Sering? Oh, sering. Tahu artinya? Itulah kalian. Sering bilang nasir, nasir, nasir. Itu bahasa Quran. Nun, sod, ro. Nasir. Nasir jadi nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Karena kita belajar tidak dari akarnya bahasa, jadi benci begitu dengar kata itu. Padahal itu akar katanya nasir. Nasir sering kalian baca kan? Jadi nasir itu adalah orang yang dapat pertolongan. Nasoro itu adalah orang yang dapat pertolongan. Tanya kita jadi alergi terhadap bahasa itu karena kita tidak menyadarinya. Padahal sering sekali kita menyebut itu, betul? Coba kalau saya bilang Yahudi, alergi nggak? Alergi. Padahal di Quran tidak ada kata Yahudi, yang ada tuh hadu. Hadu. Hadu itu apa? Hadu diterjemahkan jadi Yahudi. Padahal hadu kata dasarnya huda. Huda apa coba? Petunjuk kan? Jadi hadu tuh orang yang dapat petunjuk. Begitu sudah diterjemahkan jadi Yahudi, jadi alergi kita. Padahal kata dasarnya adalah hadu, orang yang dapat petunjuk. Kalau kita mengerti bahasa universalnya, oh, Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Hadu itu orang yang dapat petunjuk. Terus apa masalah mereka? Ketika nama itu sudah dipakai oleh sekelompok orang tertentu, itu
Itu yang jadi masalah. Tetapi ketika kita memahami esensinya, kan tidak masalah. Karena itu kata-kata yang sangat bagus. Betul nggak? Coba saya tunjukkan satu ayat aja di Quran. Nih supaya ngerti sedikit aja. Nih ngajinya mulai dari sini ya. Harus agak sabar nih ngajinya ya, karena ini agak panjang. Oke. Maaf. Oke. Kelihatan nggak dari belakang? Saya baca ayatnya ya. Innallazina amanu walladzina hadu. Ada? Ada hadu. Wan nasyara wasyabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terdengar? Ayo kita bahas. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang dapat petunjuk. Itu terjemahannya. Kalau benar menerjemahkannya kan kita tidak menjadi alergi. Wan nasyara, dan orang yang dapat pertolongan. Universal kan bahasanya? Betul nggak? Jadi orang beriman, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat pertolongan. Wasyabiin, siapa saja para pengikut, ya, para suci. Man amana billah wal yaumil akhir, siapa saja yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, dan mereka mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum. Ternyata kata ayat ini bagi mereka ada ajrun. Tahu ajrun? Tahu ajrun? Ajrun itu sering diterjemahkan pahala. Pahala ajrun dari kata zarah. Zarah itu sebetulnya adalah zat. Jadi sebetulnya pahala yang paling tinggi nilainya yang nggak ada lagi kecuali dia. Kecuali dia. Pengen dapat pahala? Pengen dapat pahala? Tahu pahala itu apa? Kan lucu, pengen dapat pahala, ketika ditanya pahala itu apa, nggak tahu. Ya pahala itu dia, ajrun, ghairu manun, yang tidak ada henti-hentinya. Yang tidak ada hentinya harus yang kekal abadi. Siapa yang kekal abadi? Kan dia. Ini ngerti maksud saya? Nah, ketika kita tarik dalam bahasa yang aslinya, kan sebenarnya tidak ada masalah. Cuman ketika kita mengartikan sebuah istilah hanya berdasarkan apa yang kita pahami, berdasarkan persepsi dari orang, itu yang jadi masalah. Ya kebetulan saja ada kelompok tertentu memberi nama ini, kelompok tertentu memberi nama itu, kan gitu. Padahal kan bahasa aslinya kan universal. Universal nggak ini? Ada nggak di sini pemilahan? Nggak ada. Sesungguhnya orang beriman, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat pertolongan, orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, siapa saja yang sungguh-sungguh imannya, ya nggak ada masalah kan menurut ayat ini. Ngerti maksud saya? Nah kan ayat ini kalau dibahas secara universal, kita tuh jadi toleran terhadap perbedaan. Betul nggak? Tidak harus memaksakan sama. Setuju nggak dengan saya? Kan asik nih kalau dibahas dalam konteks NKRI. Karena kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda keyakinan. Kalau kita sudah punya toleransi, bisa menerima dan menghargai perbedaan, kan asik kan? Betul nggak? Nah, makanya kita harus ketemu bahasa universalnya.
Pernah nggak dengar kata Israel? Serem nggak? Serem. Karena kita belajar dari apa kata orang. Padahal Israel itu kan dari Isra dan Eli. Eli itu bahasa Ibrani, Isra itu artinya berjalan. Di Quran saja ada Quran surat Al-Isra. Serem nggak itu? Enggak kan? Tapi begitu dengar kata Israel jadi serem. Ketika nama itu dipakai oleh sekelompok orang tertentu. Padahal yang dimaksud di Quran kan belum tentu yang dimaksud itu. Ini maksud saya. Coba kalau saya jelaskan, Isra itu apa tadi? Perjalanan. El itu dari Eli, itu Tuhan. Jadi Israel itu perjalanan menuju Tuhan. Serem nggak sekarang? Loh, kok jadi nggak serem ya? Karena kita tahu aslinya. Makanya di Quran ada cerita Bani Israel. Bani itu artinya orang. Isra berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Serem nggak sekarang? Kenapa? Karena ngerti, oh Bani Israel itu yang dimaksud Quran adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Makanya Quran yang 30 juz isinya cuma cerita Bani Israel. Tapi bukan cerita kelompok orang tertentu. Kebetulan saja mereka memberi nama kelompoknya sama dengan yang dimaksud. Tetapi belum tentu. Cuman karena otak kita mempersepsi sama, jadi serem. Pernah dengar Quran surat Al-Isra? Pernah baca? Kan itu perjalanan menuju Tuhan. Terus apa ya jadi masalah? Masalahnya otak kita nggak ngerti artinya. Kan itu masalahnya. Itulah kalau ketika kita bodoh itu, pengetahuan kita sempit, jadi gampang menyalahkan. Sekarang saya tanya lagi. Tahu nggak umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran? Umat mana? Bani Israel. Sampai Allah mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai, harusnya diterjemahkan. Jangan hai Bani Israel, harusnya hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Kalau mau diterjemahkan, terjemahkan semua supaya tidak salah persepsi. Coba kalau saya terjemahkan, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau berjalan menuju Tuhan? Lah para nabi, para rasul semua juga Bani Israel. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran. Loh kenapa kita jadi alergi? Karena nggak ngerti. Ulangi. Ya Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau jadi Bani Israel? Kan bagus. Uzkuru nikmati Allah alaikum. Ingat kata Allah, nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Sudah dapat nikmat belum? Sudah apa? Nafas. Apa lagi? Iman Islam. Nggak apa-apa. Bagus. Rumah? Nikmat juga. Duit? Sehat. Nah itu udah mulai ngarang gitu. Orang yang dapat nikmat di Quran cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak ada orang sehat. Yang dapat nikmat gak ada orang bernapas. Maka saya bebaskan dulu tadi. Gak apa-apa kalian jawab apapun. Saya tidak marah, tidak. Karena kalian itu menjawab sesuai dengan yang kalian bisa.